Ibu Saudara, sebelum kita akan mulai tentang AI dan pendidikan Kristen hari ini, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan bagian ini atau mungkin pertama kali atau mungkin belajar AI sangat-sangat mumpuni, sangat-sangat bisa digunakan untuk pendidikan. Kenapa? Karena ini yang akan kita dapatkan hari ini. Nah, Bapak Ibu, apakah ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang AI dan pendidikan Kristen? Kira-kira sejauh ini, mungkin Bapak Ibu yang guru atau klien anak atau mungkin seorang dosen atau mungkin seorang orang tua yang mengasuh anak gitu ya, ada nggak pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar AI dan pendidikan? Misalnya apa kira-kira dampak AI nanti untuk dunia pendidikan? Itu kan satu pertanyaan tuh. Silakan Bapak Ibu tuliskan di live chat. Apapun yang ingin Bapak Ibu tanyakan tentang AI dan pendidikan, gitu ya. Nah, tapi sekarang kita punya asisten. Tadi Bapak Ibu sudah belajar tentang prompt ya. Sekarang Bapak Ibu bisa buka ChatGPT lagi. Silakan masuk ke ChatGPT-nya, terus tanya. Sekarang kan kita punya asisten baru untuk kita bisa belajar. Sekarang kan tanya, saya ingin bertanya tentang AI dan pendidikan Kristen. Tolong dong berikan 2 usulan pertanyaan, atau tolong dong berikan 1 usulan pertanyaan seputar AI dan pendidikan, atau nanti seputar AI dan dampak pelayanannya untuk masa depan. Silakan tanya ke ChatGPT Bapak Ibu. Pertanyaan Bapak Ibu silakan kirim ke live chat ya. Nah, sekarang kita punya asisten untuk kita bisa belajar tentang apapun. Kalau dalam hal ini kita belajar bagaimana dampak AI untuk pendidikan Kristen khususnya untuk masa depan. Udah Bapak Ibu sampai di sini sudah bertanya ke ChatGPT-nya? Sudah, Bu. Oke, pertanyaannya bisa dimasukkan ke live chat ya Bu, atau di kolom komentar. Nanti kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya kalau pengen mendapatkan jawaban juga silakan bisa ditanyakan ulang ke AI, ke ChatGPT-nya gitu ya. Oke, ini agenda kita hari ini, garis besarnya ada 5 bagian. Kami akan menjelaskan sedikit apa itu AI dan apa itu Christian Education. Setelah itu kami akan menjelaskan tentang AI yang harus dipakai dalam dunia pendidikan, mau nggak mau. AI harus kita adopsi untuk dunia pendidikan saat ini. Terus nanti akan belajar sedikit tentang manfaat, tantangan, dan juga bagaimana AI nanti akan berdampak untuk masa depan AI pendidikan. Ini sangat cepat sekali waktunya. Jadi kalau kami agak cepat, mohon maaf ya, nanti Bapak Ibu bisa diulang lagi kalau misalnya rekamannya nanti sudah jadi, kami akan kirimkan juga gitu ya. Lanjut, kita akan mulai dari yang pertama dulu. Tadi Bapak Ibu pasti sudah belajar tentang... Sorry Pak, gimana Pak Dodi? Jangan cepat-cepat Bu, udah langsung ya. ini. Ya, kami usahakan ya Pak, nanti harapannya bisa dimengerti gitu ya Pak Dodi ya. Oke, ya, kita akan lihat dulu sedikit apa itu AI. AI ini tadi kita sudah lihat ya, AI ini adalah mesin. AI ini bukan cuma robot. Robot itu kan mesin di belakang layarnya yang melatihnya ya. Tapi AI ini adalah mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia, khususnya untuk kognitif atau pengetahuan dalam melakukan berbagai tugas. Misalnya Bapak Ibu menjelaskan, misalnya bagaimana cara menolong anak saya yang lagi nggak mood, atau bagaimana menolong orang tua saya yang sedang kesulitan tentang apa ya istilahnya, tentang konseling dan lain sebagainya. Bisa bertanya ke AI, mampu memberikan penjelasan atau memberikan contoh. Tolong dong tutorial cara memasak resep sop yang enak gitu ya. Jadi AI bisa memberikan penjelasan-penjelasan itu atau memecahkan masalah, memberikan ide-ide yang saat ini mungkin susah untuk dipikirkan gitu ya. AI sangat mumpuni gitu ya. Jadi AI adalah mesin yang belajar. Dan Christian Education di sini adalah satu proses ya, proses pembinaan iman yang didasarkan kepada prinsip firman Tuhan untuk membentuk seseorang atau karakter seseorang supaya semakin serupa dengan Kristus gitu ya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, AI dan Christian Education ini adalah satu penggabungan usaha supaya kecerdasan buatan. AI ini kan mesin atau artificial intelligence atau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan yang akan berguna untuk pendidikan Kristen, dan ini akan berdampak untuk mendukung pembinaan iman dan membentuk karakter seseorang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini AI akan sangat mumpuni sebagai mitra belajar kita dan sebagai mitra untuk kita mengajar. Jadi dua bagian ya, kita punya mitra rekan sekarang untuk belajar, bahkan kita punya kesempatan untuk mengajar berdasarkan asisten baru kita yaitu AI. Dasar ayatnya kenapa? Karena kita semua punya panggilan Bapak Ibu Saudara. Fokus kita bukan hanya mendidik mungkin anak kita, atau mungkin di dalam sekolah, atau mungkin di dalam perkuliahan, mendidik seseorang itu menjadi pintar secara kognitif, intelektual.
itu siapa aja bisa gitu. Tapi bagaimana anak tersebut bisa sesuai hidupnya dengan firman Tuhan, nggak menyimpang dari jalan itu. Jadi ini dari Amsal 22 ayat 6 ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita lihat sebentar, kalau kita lihat perkembangan zaman ya, teknologi yang sangat berkembang dengan sangat cepat, teknologi ini sudah mengubah banyak sekali cara, entah itu kita belajar, entah kita itu mengajar. Kita melihat satu persatu teks ke media ini ya, begitu luas perkembangannya ya. Kalau zaman dulu hanya teks sebagai alat komunikasi utama, bahkan zaman dulu itu cuma surat gitu ya. Saya nggak ngalamin sih zamannya surat gitu ya, tapi mungkin Bapak Ibu yang generasi lebih senior itu mengalami di mana buku itu jadi surat atau surat kabar, artikel itu pun jadi sesuatu yang sangat alat untuk kita bisa mendapatkan pengetahuan. Dan sekarang perkembangannya media, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya teks lagi, tapi pergeseran bagaimana teks tersebut bisa mencakup gambar, audio, video, bahkan elemen visual lainnya gitu ya. Jadi lebih kekinian secara perkembangan gitu. Nah, perkembangan zaman juga memungkinkan yang dulunya statis, yang dahulunya cuma gitu aja ya, tetap nggak berubah gitu. Sekarang lebih dinamis, lebih bisa interaktif, lebih bisa bergerak, bahkan konten-konten apapun bisa kita dapatkan dari informasi yang kita perlukan gitu ya. Dan perkembangan zaman juga masuk ke area responsif. Dulunya mungkin pasif, ini mirip yang statis ke dinamis tadi ya. Hanya satu arah, guru hanya memberikan pendidikan secara monolog satu arah gitu, pasif. Guru sumber informasi, murid hanya mendapatkan informasi. Sekarang enggak, murid udah bisa dapatkan info dari apapun gitu, yang memungkinkan murid bisa belajar melalui platform yang mereka gunakan gitu. Zaman dahulu juga kalau kita lihat ada past reality teknologi yang dulunya banget ya. Kita mungkin nggak ngalamin ini, tapi sekarang kita mengalami 5G, 4G gitu ya, bahkan nanti mungkin 6G atau apapun itu ke depannya gitu ya. Semua teknologi akan punya potensi yang besar untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa mengajar. Bahkan mengajar secara klasik zaman dulu sampai sekarang digital, bahkan dengan lahirnya AI, ini menolong kita untuk efisien di dalam pembelajaran kita. Dari semua perkembangan zaman yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, sekarang hadir teknologi yang baru lagi. AI namanya, mesin yang sangat powerful ini. Dengan adanya AI, dari teks ke media, statis ke dinamis, sampai klasik digital, sampai AI, murid akan bisa belajar dengan lebih cepat. Bahkan murid juga bisa belajar dengan lebih tepat, dengan lebih benar, efisien, dan juga efektif. Dan sekarang adalah tugas kita bersama. Bagaimana kita harus mengubah pendidikan secara prinsip, mungkin dasar-dasarnya tidak berubah gitu ya. Tetapi dengan sistem, dengan teknologi, dengan format yang sudah kekinian sekali, teknologi ini sangat menolong kita untuk mengubah cara kita belajar, untuk mengubah cara kita memimpin, bahkan untuk mengubah cara kita mengajar gitu. Kuncinya apa? Ya kuncinya kita harus terbuka Bapak Ibu Saudara. Kalau memang masih kesulitan di dalam teknologi ini, terbuka saja dengan orang-orang di sekitar kita, murid-murid yang kita ajar atau anak-anak kita, karena generasi-generasi di bawah kita itu adalah generasi yang canggih, yang menguasai teknologi karena mereka hadir teknologi di berikutnya ya. Nah ini cara belajar lama dengan cara yang belajar baru. Mungkin di satu waktu, bahkan di beberapa tempat di negara lain, bahkan sekarang robot katanya yang mengajar di depan kelas, bukan lagi guru gitu ya. Apakah mungkin di masa depan akan begitu? Kita nggak tahu juga gitu ya, karena dengan kekuatan AI yang sangat powerful ini. Jadi teknologi harus mengubah cara kita belajar, termasuk kita harus mengundang AI dan akan kita pakai untuk pendidikan kita, untuk pendidikan di masa yang akan datang. Mungkin Bapak Ibu bukan seorang guru, ya nggak terlalu penting lah bagian ini, enggak. Tapi kan kita punya orang-orang di sekitar kita yang kita layani, atau mungkin mereka adalah generasi AI. Generasi sekarang ini kita sebut sebagai generasi AI, yang akhirnya nanti akan sudah memakai AI. Nah, kalau kita nggak belajar, kita akan ketinggalan. Dan kita akan nggak bisa menolong mereka untuk bisa memakai AI dengan cara yang benar gitu ya. Makanya kita perlu belajar. Nah, sekarang ini kita akan belajar bersama 4 realitas. Kenapa kita harus memakai AI di dalam pendidikan kita, di dalam pendidikan Kristen, dan untuk masa depan pendidikan. Yang pertama, realitas pertama adalah murid generasi sekarang sudah menggunakan atau memakai AI. Dan kita juga pastikan bahwa murid pasti
Mungkin tadi di penjelasan sebelumnya Ibu AI hadir, nanti sudah nggak tren lagi, AI udah nggak ngetren, nggak hadir lagi, nggak. AI udah hadir sekarang, AI akan hadir sampai kita mati, mohon maaf ya, kita nanti udah masuk surga, anak kita lahir, anak kita mati udah masuk surga, AI itu akan ada selama-lamanya. Dan sekarang murid udah pasti pakai AI, udah pakai mesin ini, untuk mereka bisa belajar, mencari informasi, untuk melakukan apapun. Mereka udah pintar pakai Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekarang di sekolah kami nggak kasih murid untuk pakai AI. Memang kita nggak melihat mungkin secara langsung mereka pakai di sekolah untuk langsung dipakai di kelas gitu. Tapi sembunyi-sembunyi mereka udah pakai. Contohnya ya Bapak Ibu, kemarin minggu lalu banget saya baru ngajarin Ibu Gembala saya, kebetulan juga baru saya kenalkan tentang AI gitu ya. Ketika saya kenalin tentang ChatGPT, login dan lain sebagainya, ternyata dia pakai email anaknya untuk login ya. Ketika login, oh ternyata tante udah pakai saya bilangnya. Ketika saya lihat threadnya, itu bagaimana cara mendapatkan pacar yang baik. Nah, ternyata anaknya yang umur SMP sudah memakai AI untuk mendapatkan informasi bagaimana cara mendekati seseorang di sekolah, udah bertanya seputar itu gitu ya. Jadi mamanya kaget gitu, bukan malah saya kaget, anakku ternyata udah pakai AI ya. Iya, memang harus pakai dan mereka sudah pakai semua, diajarin apa enggak mereka sudah pasti pakai. Dan kalau sekarang kita nggak pakai untuk belajar dan kita pakai untuk mengajar, mereka belajarnya acak-acakan. Akan sangat baik kalau kita belajar dulu, mereka sudah belajar duluan, tapi nanti kita carai ajarin bagaimana cara memakai yang benar gitu ya, cara memakai yang sesuai dengan tempatnya dan juga efektif gitu ya. Jadi ini realitas pertama ya, murid sudah pasti akan menggunakan atau sudah memakai AI. Ini salah satu artikel yang kemarin saya kutip dari Harvard Education ya, memang dari luar negeri ya Bapak Ibu, mungkin di Indonesia belum mengadopsi ini, tapi lambat laun biasanya kan dari luar dulu ya yang sudah memakai. Nanti ke depannya Indonesia juga akan kena dampaknya gitu ya. Di sana siswa ternyata sudah semua harus menggunakan AI dan mereka harus adopsi AI untuk pembelajaran mereka. Dan guru udah sangat welcome, terbuka dengan keadaan ini gitu ya. Karena mereka tahu dunia sedang berubah dan AI punya dampak potensi yang besar sekali untuk dipakai dalam pendidikan. Nah, ini yang pertama, murid sudah menggunakan AI atau generasi sekarang pasti sudah menggunakan AI. Yang kedua, realitas kedua kita perlu pelajari bersama. Kita harus siap untuk mengajar murid menggunakan atau memakai AI dengan hikmat dan efektif, yaitu dengan benar gitu ya. Kita harus siap untuk mengajarkan mereka tahap per tahap dengan benar. Kalau kita nggak mengajarkan mereka, ya mereka sebenarnya sudah mempelajari itu. Tapi ketika mereka mempelajarinya mungkin dengan cara yang salah, nggak ada panduan-panduan yang benar yang mereka dapatkan, karena mereka belajarnya acak-acakan, liar aja belajarnya gitu ya. Mereka akan dapatkan informasi yang mungkin tidak benar dan mereka makan semua informasi yang diberikan oleh AI. Apakah itu benar, apakah itu salah, mereka nggak tahu. Nah, di sini tugas guru membimbing mereka. Di sinilah tugas guru itu memimpin mereka gitu, dengan cara yang benar harus dipakai untuk ini. Dengan cara yang benar harus dipakai untuk ini gitu ya. Sebenarnya dari zaman dulu Bapak Ibu Saudara, kita kalau suruh murid atau anak kita cari sesuatu, mereka udah pakai Google untuk cari apapun gitu ya. Sekarang beda aja gitu ya, udah dari depan layar nih mesinnya gitu ya, yang bisa konversasional, yang bisa belajar interaksi dengan kita langsung dengan manusia gitu ya. Jadi mereka udah pasti pakai AI karena biasanya mereka cari informasi apapun, tanya Google saya ya, Mbah Google gitu ya. Mereka tanya apa-apa di Google, tapi Google bukan AI karena Google sangat berbeda sama AI. Tadi sudah dipelajari juga di sesi berikutnya ya. Nah, jadi harus mengajarkan murid memakai AI. Kalau kita sudah punya dasar yang baik dulu untuk belajar tentang AI, kita siap untuk mengajarkan murid tentang AI. Ini salah satu beberapa murid dan juga mahasiswa yang siap untuk mendapatkan pembelajaran, dan ketika Sabda memberikan pelatihan roadshow ke beberapa tempat di Indonesia, mereka sangat menyambut dengan luar biasa, dan ternyata semua murid yang ada di sini itu sudah memakai AI dalam pelayanan mereka. Entah mereka sembunyi-sembunyi atau enggak, karena kita tanya siapa sih yang pakai AI gitu ya, setiap kali kita roadshow agak angkat tangan atau enggak gitu. Dilihat dulu dosennya ada nggak di belakangnya. Kalau nggak ada, angkat tangan semua. Tapi kalau dosennya ada, pelan-pelan angkat tangan. Karena mereka mungkin masih, istilahnya masih antara berani yang enggak mengekspresikan bahwa mereka sudah memakai AI gitu ya. Dan ini juga kegiatan yang kami lakukan
di mana kami mengajarkan 2 hari lamanya AI Bootcamp, bagaimana AI juga bisa dipelajari untuk dunia pendidikan di STT, salah satu STT di Bandung, dan mereka siap karena mereka adalah generasi yang akan melayani generasi berikutnya, dan mereka sangat siap sekali karena mereka sudah ada di dalam proses pendidikan dan mereka sudah mengadopsi AI dan mereka sudah mendapatkan cara belajar dan cara mengajar yang benar dan mereka siap mengajarkan itu. Nah, kita pun Bapak Ibu Saudara akan siap karena hari ini kita belajar bersama-sama ya, asisten yang baru ini fungsi kita akan tetap ada gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah di masa depan guru akan digantikan oleh AI, guru nggak akan lagi punya profesi sebagai guru, sudah ada AI gitu ya. Enggak sebenarnya, karena mau nggak mau AI akan diadopsi di kelas, tapi guru akan memimpin, membimbing, dan mengajarkan bagaimana cara memakainya. Fungsi guru berubah, tapi gurunya nggak hilang gitu ya. Fungsinya mungkin akan berubah sebagai moderator, sebagai fasilitator gitu ya. Bukan sumber informasi satu arah aja. Karena murid dapatkan dari mana saja pun informasi yang mereka inginkan. Fakta yang ketiga, tadi AI sudah akan dipakai murid. Yang kedua, kita harus mengajarkan AI kepada murid atau generasi kita yang sedang kita layani. Dan yang ketiga adalah AI harus dipakai dalam bentuk flip atau dalam bentuk hybrid. Disinilah saya bilang tadi ya Bapak Ibu Saudara, fungsi kelas itu sudah berubah. Dulu itu hanya monolog informasi sampai murid kadang pengen muntah, wah isinya informasi semua gitu. Tapi tidak ada sesuatu yang membuat mereka, kerangka berpikir mereka itu ada untuk mereka bisa berdiskusi, memakan informasi itu dan didiskusikan kembali kepada murid gitu ya. Sekarang cara belajarnya nggak begitu. Kita undang AI, misalnya kita berikan, oh ya satu tugas, misalnya di sekolah minggu ya, nanti kita selidiki ya tentang ini ya, kita selidiki tentang cerita Nuh ya. Dapatkan informasi apapun dari AI ya teman-teman, nanti di dalam kelas kita diskusikan gitu ya. Jadi sekarang sistemnya bukan hanya monolog guru kasih informasi, tetapi dari zaman ini kita harus lihat fungsi guru bukan hanya sekadar pemberi informasi, tetapi mereka adalah pemimpin proses belajar dengan sistem hybrid seperti tadi kita ya. Di awal saya katakan, coba tanya ChatGPT-nya apa sih pertanyaan tentang dampak AI dan pendidikan. Nah, ini satu pembelajaran flip. Di mana saja dan kapan saja kita bisa mendapatkan informasi gitu ya. Jadi zaman COVID kita ingat, COVID itu udah mengubah skalanya gitu ya. Tapi sekarang dengan hadirnya AI lebih akan mengubah segalanya. Tapi ini memungkinkan kita mendapatkan relasi yang lebih lagi karena kita akan banyak interaksi, banyak diskusi, dan kita bisa aplikasikan hasil-hasil yang kita dapatkan. Yang terakhir, 4 realitas yang terakhir, tadi AI sudah ada dipakai murid, kita harus ajarkan mereka, ajarkan dengan sistem flip atau mengundang AI, dan yang keempat adalah cara mengajar harus berubah. Jadi kelas IPS digital tadi sudah saya bagikan ya, gimana masa lalu, gimana masa baru. Saat ini Bapak Ibu Saudara, sistem LOD atau JIT ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya, tapi kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan tools yang baru, dengan metode yang baru, dan mendapatkan hasil yang baru. Seharusnya murid sudah lakukan ini, tapi kita generasi di atas mereka apakah juga sudah lakukan ini gitu ya. Mungkin kita sudah, zaman dulu kan akses utama informasi itu hanya buku gitu ya. Orang yang banyak uangnya ya bisa dapat informasi banyak karena punya banyak buku yang bisa dibeli. Sekarang nggak perlu banyak uang untuk mendapatkan banyak informasi. Sekali klik informasi apapun yang kita cari kita bisa dapatkan gitu ya. Jadi cara kita mengajar harus berubah karena murid udah dapatkan informasi apapun yang mereka butuhkan. Tapi bagaimana memimpin mereka untuk menyesuaikan informasi dengan kebutuhan mereka. Jadi sekarang 4 realitas sudah ada nih. Dengan demikian apakah kita siap memakai AI untuk pendidikan kita? Dengan adanya 4 realitas ini, maka kita akan simpulkan bahwa AI harus diundang ke dalam kelas. Jadi bukan hanya sekedar tren itu tadi ya, sebentar aja kita pakai AI, habis itu besok nggak lagi, enggak. AI harus diundang ke dalam kelas, entah itu mengembangkan apapun, administrasi sekolah mungkin, kurikulum sekolah, dan lain sebagainya, AI harus diundang ke dalam kelas. AI aktif, dan kita sekarang punya asisten kita mengajar tutor pribadi kita gitu ya. Jadi AI harus aktif diundang ke dalam kelas. Nah, beberapa manfaat yang bisa kita pelajari bersama kenapa AI harus diundang ke dalam kelas. Karena ada manfaatnya banyak banget. Sebenarnya ada banyak manfaat. Kalau Bapak Ibu masuk ke ChatGPT pun,
Berikan dong manfaat penggunaan AI dalam pendidikan Kristen, nanti akan dikasih banyak sekali manfaat yang akan menolong kita untuk mengembangkan pembelajaran Kristen kita. Nah, manfaatnya sangat besar ya. AI di sini adalah alat, bukan tadi ya. AI hanya alat, bukan kebenaran mutlak. AI ini bukan kebenaran mutlak kita, tapi AI itu alat yang menolong kita untuk mengajar dan belajar, khususnya untuk pendidikan masa depan. Apa aja manfaatnya Bapak Ibu? Yang pertama itu mengembangkan kurikulum kelas. Dulu mungkin nanti dijelaskan oleh Tian ya, kurikulum zaman dulu sama sekarang itu bagaimana gitu ya. Kita bisa melakukan perencanaan, lesson plan, materi, aktivitas, pelaksanaan pendidikan, apapun dengan bantuan AI. Jadi manfaatnya sangat besar. Yang kedua, kita juga sekarang punya asisten pribadi, tutor pribadi, dan ini sangat mendukung kita untuk membantu kita semua dalam aspek pembelajaran gitu ya. Anak bisa belajar, kita pun bisa belajar karena kita punya tutor, kita punya dosen pribadi. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah kuliah, pasti ada ya asisten dosen gitu ya, yang akan terus menolong dosennya untuk mungkin di lain kesempatan akan mengajar gitu. Sekarang semua manusia yang ada di dunia ini, termasuk kita orang-orang yang ada di tempat ini, punya asisten baru, yaitu AI yang akan menolong kita untuk mendapatkan apa yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan mengajar kita. Yang ketiga, efisiensi. Ya iya, tugas-tugas apa sih yang nggak bisa dikerjakan AI? Administrasi, untuk alat-alat, untuk kurikulum, pengembangan kelas, administrasi apapun bisa dibantu oleh AI gitu. Spreadsheet yang begitu hancurnya, itu sangat bisa dibantu AI. Menolong AI untuk kita belajar. Yang keempat, adaptasi gaya belajar. Apakah kita cara belajarnya atau gaya belajar kita dengan gerak, dengan visual, dengan kombinasi, atau hanya auditori dan lain sebagainya, AI sangat bisa menolong ya. Karena tiap orang, cara belajar orang itu beda-beda Bapak Ibu. Mungkin kita kasih teks saja mereka bisa ngerti. Ada yang melihat visual, lihat gambar mereka bisa ngerti, atau gerakan, atau gabungan semuanya. Nah, kita bisa mengajar mereka dengan preferensi gaya belajar mereka, kita pun bisa belajar dengan gaya belajar kita gitu ya. Dan di sini AI sangat menolong dan banyak lagi manfaat AI untuk dunia pendidikan. Jadi sekarang kita sudah punya manfaat AI dalam bidang pendidikan. Mari kita ajak AI, mari kita pakai AI untuk pembelajaran kita di masa ini dan untuk masa depan. Karena AI bukan cuma tren, AI nggak ngontrak di dunia ini. AI akan terus ada ketika kita nggak ada lagi, AI pasti akan terus ada. Nah, tetapi ada beberapa tantangan yang kita hadapi bersama, maupun banyak manfaat yang kita dapatkan, banyak kelebihan dari AI yang kita dapatkan, tapi ada beberapa tantangan yang membuat kita harus memikirkan bagian ini ya. Di sini Tian akan menjelaskan nih. Oke, terima kasih Kak Roma. Saya akan langsung saja. Kalau tadi Bapak Ibu sudah banyak ya dapat tentang manfaat, tentang apa itu dan sebagainya. Kalau kita lihat ini satu meme yang sebenarnya cukup bagus gitu. Kita lihat kalau dalam pendidikan, bukan hanya pendidikan secara umum, tapi pendidikan secara Kristen pun banyak manfaatnya. Seperti pengalaman belajar, pengembangan, personalisasi, dan lain sebagainya. Lalu kita akan lihat gitu tantangan apa aja yang didapatkan ketika kita mengimplementasikan AI dalam pendidikan. Ini ada listnya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, tapi secara garis besar adalah tentang dasarnya gitu. Kita perlu secara dasar itu mengerti bagaimana kita punya literasi tentang AI, bagaimana juga dalam konteks kekristenan pun kita punya literasi tentang Alkitab, prinsip-prinsip dasarnya. Ketika itu dikombin, itu akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana kita mempelajari AI yang ada di marketplace saat ini gitu, mulai dari basis teks sampai berbasis multimedia dan lain sebagainya. Jadi implementasi ini cukup bertahap, gak bisa langsung dikerjakan langsung gitu, tapi benar-benar step by step. Lalu sekarang pertanyaannya adalah gimana dengan Bapak Ibu Saudara semua? Mungkin di sini ada pengajar, bahkan ada juga yang posisinya sebagai murid gitu. Bagaimana ketika dalam pendidikan tuh kita sudah sampai mana? Atau kita pun akan mau kemana gitu dalam pendidikan dalam era AI ini. Lalu tantangan yang lain itu adalah ketika bicara tentang etika dan moral. Nah ini yang paling banyak ditanyakan gitu. Tadi saya juga sambil mendengarkan dari Kak Roma, saya juga lihat ada beberapa pertanyaan di live chat pun ada yang menanyakan tentang etika seperti apa untuk siswa gitu dalam penggunaan AI dalam pelajaran, bahkan guru dalam memberikan pembelajaran itu seperti apa. Nah itu juga yang jadi salah satu tantangannya. Lalu terkait dengan kesenjangan akses teknologi ini juga tadi Kak Roma sempat bilang bagaimana
Mungkin kalau sudah habitnya, apalagi generasi Z ya, itu pengguna teknologi udah biasa gitu. Ketika menggunakan HP, menggunakan laptop dan lain sebagainya, itu gampang aja. Tapi bagaimana dengan generasi sebelumnya? Itulah kesenjangan yang ada. Lalu terkait transparansi dan juga kebergantungan itu juga jadi salah satu topik tentang bagaimana mengimplementasikan AI dalam pendidikan dan banyak lagi yang lainnya. Dan kalau melihat lagi-lagi tentang pendidikan pasti nggak lepas dari guru dan fungsinya. Di sini sudah jelas guru itu nggak hanya jadi alat yang mengajar informasi gitu, tapi guru adalah sebagai orang yang memulai sebuah diskusi, guru juga yang memulai interaksi gitu. Dan ini pun sekarang berkembang ya, bukan hanya dari guru ke murid, murid ke guru selesai gitu. Bahkan sekarang ada pihak ketiga dari murid ke AI langsung lalu ke guru ataupun sebaliknya, jadi cukup dinamis pada saat ini gitu. Jadi nggak hanya dia mengajarkan memberikan knowledge gitu, tapi juga mengajak diskusi dan berkolaborasi dengan murid yang ada. Nah ini satu mem juga bagaimana ketika satu pertanyaan gitu, kok bisa AI menggantikan guru, gimana gitu. Padahal kalau kita lihat dari banyak artikel yang ada, ini fungsi guru tuh bukan digantikan tapi malah diperbarui gitu. Bagaimana guru itu menjadi pengkurasian bahan, terus juga AI itu adalah sebagai partner dalam learning, itu bukan hanya sebagai untuk edukator ya, tapi juga untuk murid-murid. Bagaimana juga dalam mendesain bahan-bahan pembelajaran ataupun tugas-tugas pembelajaran yang diberikan guru itu bisa menggunakan AI dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang sudah involve gitu, yang sudah diperbarui gitu. Jadi bukan menggantikan tapi memperbarui dari yang sudah ada. Ini juga terkait dengan kreativitas apa yang AI bisa lakukan dalam classroom, itu memberikan ide, eksperimen terkait misalkan mata pelajaran IPA, pendekatan apa yang baik untuk dilakukan, misalkan praktek tentang biologi dan lain sebagainya, fisika ataupun lain-lainnya gitu. Dan juga bagaimana refleksi gitu. Ketika kita sudah dapat pelajaran, refleksi apa yang perlu kita lakukan. Ada iterasi juga dan yang pasti kolaborasi. Dan kalau melihat lagi ini akan cepat saja, kalau melihat perkembangan saat ini pun, saya secara pribadi pun mengalaminya bahkan dari KTSP, kurikulum 2013 sampai yang kurikulum Merdeka pun saya cukup mengalaminya meskipun berbeda jenjangnya gitu. Dan kalau lihat di sini apa yang berubah gitu? Yang berubah adalah bagaimana cara belajar dan mengajar. Bagaimana peran dari masing-masing ini, sekolah, guru, siswa, wali murid ini punya perannya masing-masing, nggak kayak seperti dulu. Dulu kan hanya bergantung pada ya udah sekolah yang bagus, cari sekolah yang bagus, maka itu akan dapat guru yang bagus gitu. Sekarang nggak seperti itu. Bagaimana itu perannya adalah di masing-masing empat hal ini gitu. Lalu ada lagi keterlibatan orang tua dan lain sebagainya, itu jadi cukup banyak yang diperbarui, cukup banyak yang ditingkatkan dengan adanya AI ini. Dan kalau lihat lagi secara luas, ini ada cukup perbandingan gitu, supaya bisa melihatnya bagaimana ini adalah perbandingan ketika kita masih menggunakan yang tradisional. Bagaimana kita kalau sudah menggunakan AI, dan bagaimana ketika AI itu diundang untuk berkolaborasi di dalam pembelajaran gitu. Jadi ada feedback-nya, bahkan adaptasinya, bagaimana tantangannya memang tadi ya sudah saya sebutkan gitu. Tapi bagaimana ini bergeser gitu dari yang awalnya tradisional menjadi lebih modern dan menggunakan AI lebih banyak. Dan ini mau nggak mau kita akan masuk di era AI, bahkan sudah masuk di era AI. Lalu bagaimana masa depan AI dalam pendidikan? Nah ini ada beberapa masa depannya, ada learning on demand, just-in-time learning, conversational learning, dan lain sebagainya. Kita akan menuju kemana gitu. Di sini sekedar informasi bahwa learning on demand itu adalah sebenarnya satu konteks pembelajaran. Kalau on demand itu kan di Indonesia kan ya bergantung gitu atau sesuai kebutuhan gitu. Jadi dalam konteks ini konten ataupun materi yang dibuat atau yang ada itu sebenarnya itu bukan satu inventaris gitu, tapi itu sudah dibuat, sudah disediakan untuk bisa mendukung pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Jadi kurang lebih itu singkatnya.
Nah, dari learning on demand ini juga salah satu contohnya adalah just in time learning gitu. Jadi ini terkait dengan pembelajaran dan juga bahan yang bisa di custom gitu dari learning on demand, lalu just in time learning itu nanti akan di custom seperti apa sesuai dengan kebutuhan dan target audiensnya. Dan di sini ada beberapa manfaat yang pasti meningkatkan efektivitas, terus disesuaikan secara individu sesuai dengan gaya belajar dari masing-masing murid, yang pasti berorientasi pada kebutuhan. Jadi murid butuhnya apa, maka nanti guru ataupun pengajar itu akan memberikan sesuai dengan kebutuhan. Dan keempat, yang pasti praktis, dan yang kelima tentang penghematan biaya. Lalu bagaimana dengan conversational learning gitu loh. Ini yang jadi salah satu masa depan, selain juga kalau nanti akan dibahas juga tentang conversational AI, yang pasti itu tentang bagaimana kita melakukan percakapan gitu atau interaksi antar individu, yang dimana itu menekankan tentang dialog, pertukaran ide, dan keterlibatan aktif. Jadi sudah jelas ya, ini bukan tugasnya guru lagi untuk memberikan secara masif ke murid-murid yang ada, tapi justru murid-murid itu yang dipaksa untuk aktif bertanya, untuk aktif berdiskusi gitu, untuk menggali informasi dengan lebih dalam yang dibantu dengan AI gitu. Lalu ini juga kelanjutannya, bagaimana juga melihat perspektif yang berbeda. Kalau kita pakai AI itu kita nggak bisa pakai perspektif kita. Itu pasti akan ada beberapa perspektif, mulai dari perspektif orang-orang yang ahli gitu, atau perspektif ketika kita menjadikan role kita sebagai misalkan profesor dan lain sebagainya. Itu juga salah satu cara untuk murid bisa belajar tentang perspektif gitu, dan juga terkait dengan pertanyaan ataupun ide, dan yang pasti nanti akan membangun secara kolektif pengetahuan gitu, nggak secara individu pengetahuan yang didapat, tapi secara kolektif ataupun berkelompok gitu. Lalu ini tujuan dari conversational learning itu tentang bagaimana kita peer to peer, dan sekarang peer to peer nggak hanya terbatas dengan orang ke orang gitu, tapi saat ini pun peer to peer itu orang dengan AI atau orang dengan guru gitu, murid dengan guru terus atau sebaliknya guru dengan AI. Jadi cukup luas peer to peer-nya, nggak serta merta ini ke sini udah selesai gitu. Dan yang kedua terkait dengan sharing knowledge. Di sini sharing knowledge-nya itu bukan, yaitu seperti yang tadi saya bilang, bukan satu arah dari guru ke murid selesai, tapi itu ketika murid memberikan respon, murid yang lain memberikan respon, itu dari perspektif yang ada, itu digabungkan sehingga kita lihat gitu, oh sudut pandangnya ternyata ini, dan kebenarannya ternyata ini. Terus sesuatu yang dia lihat, yang kita nggak lihat, itu adalah ini gitu. Jadi makin lengkap apa yang didapatkan murid-murid pada saat classroom gitu. Yang ketiga, bukan learning by doing, tapi learning by talking gitu. Jadi bagaimana ketika pembelajaran itu dilakukan ketika kita bicara. Ini konteksnya cukup luas ya sebenarnya. Talking di sini bukan hanya talking dari mulut gitu, tapi talking dengan AI, talking juga dengan bahan-bahan yang ada dengan cara tadi LOD tadi gitu. Jadi talkingnya cukup luas. Yang keempat juga terkait dengan collective sense making gitu. Jadi bagaimana membuat pemikiran yang sama satu arah gitu. Terkadang kan konteks yang berbeda terus kita jawab dengan yang berbeda kan itu nggak akan nyambung. Tapi ini sama-sama kita secara kolektif gitu. Terus ini kelebihannya akan cepat aja, yang pasti berpikir kritis. Keterampilan komunikasi pasti juga akan meningkat, kesadaran sosial juga, karena nggak hanya dengan AI tapi dengan manusia. Yang keempat, bagaimana mendengarkan secara aktif. Dalam hal ini bukan hanya telinga, oke pasang selesai gitu, tapi menyimak dengan baik gitu. Jadi bagaimana ketika guru sudah memberikan satu materi, itu kita berpikir dan kita mendengarkan secara aktif gitu. Oh, ternyata ini yang dimaksud, ini yang dimaksud, itu yang dimaksud, dan lain sebagainya. Yang pasti yang kelima juga terkait dengan bagaimana pikiran yang terbuka, melihat ketika orang-orang melakukan eksplorasi dari sudut pandang yang lain gitu. Ini juga prinsip dasarnya partisipasi, kolaborasi, refleksi, fasilitasi, dan juga feedback. Ini akan saya loncat aja karena nah di sini juga terkait dengan LOD, Sabda juga saat ini sedang mengembangkan. Itu kalau Bapak Ibu mau lihat itu ada di akademi.sabda.org. Yang pasti ini conversational learning, karena kita menggunakan AI yang sudah kita custom. Jadi
perpaduan antara LOD dan just in time gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita nggak serta-merta bikin satu GPT untuk semua gitu, tapi kita bikin satu GPT untuk sesuai kebutuhan. Contoh di sini ada Alkitab GPT yang di sini tujuannya jelas untuk membantu orang-orang untuk mendalami Alkitab gitu, untuk belajar Alkitab. Jadi subjek objeknya udah jelas gitu, tujuannya udah jelas. Dan yang kedua itu bagaimana kita ada juga Sabda MLC GPT. Ini adalah asisten yang khusus untuk membantu melakukan pembelajaran dari bahan-bahan sabda gitu. Berbeda dengan yang tadi dari Alkitab ya. Tapi yang pasti ini juga bahan pembelajaran sabda itu yang pasti Alkitabiah dan bermutu gitu. Enggak serta-merta langsung ambil dari luar gitu. Dan yang ketiga, ini kita juga ada secara spesifik untuk counseling gitu. Untuk Christian counseling. Di sini kita punya custom GPT yang dirancang sebagai teman untuk bercerita, untuk juga memberikan masukan gitu. Jadi kalau tadi salah satu keuntungan atau kelebihan dari AI itu bukan hanya memberikan informasi ya, beda seperti Google. Kalau Bapak Ibu, Google itu hanya search engine gitu. Jadi hanya mencari informasi dan dapatnya itu selesai gitu. Artikel itu selesai gitu. Tapi kalau AI itu dia bukan hanya memparafrasekan gitu, tapi dia mensummary, dia juga merangkum, mendapatkan semua informasi itu dari internet, bahkan dari buku-buku yang ada itu dijadikan satu informasi baru gitu. Jadi bukan informasi yang lama seperti Google gitu. Lalu ada juga asisten konselor Kristen. Ini juga tujuannya itu adalah untuk bahan-bahan konselor Kristen gitu. Jadi menyediakan ini khusus untuk Bapak Ibu yang mungkin konselor, ini juga bisa menggunakan GPT ini untuk membantu terkait dengan bahan-bahan konselor Kristen di Indonesia. Lalu ini juga yang terakhir kami mengajak untuk Bapak Ibu ikut nanti di AI Talks untuk AI Academy yang akan dilakukan tanggal 21 Oktober 2024. Jadi ini kita akan sama-sama lebih dalam, ini mungkin saya dan Kak Roma hanya kulitnya aja, tapi nanti kita akan bahas secara lebih dalam tentang conversational learning, bagaimana itu, termasuk nanti pustakanya dan juga GPT yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi, ya, AI is the future untuk dunia AI dan yang pasti untuk generasi AI juga dalam konteks ini untuk pendidikan Kristen. Dan kenapa kita harus menolak bantuan dari Tuhan gitu? Kalau Tuhan udah berikan AI, kenapa kita harus nolak? Dan ini satu meme juga yang aku ambil di internet gitu. Bagaimana mungkin decision ya ketika AI itu hanya kita lihat satu sisi gitu. Bagaimana AI hanya membantu murid. Kenapa kok guru yang salahkan gitu? Maksudnya dalam artian guru yang selalu bagaimana guru bisa digantikan gitu? Padahal kalau kita lihat sisi satunya itu AI bisa membantu dalam mengajar gitu. Jadi kita lihat kedua-duanya ini seimbang, bagaimana ya dapat membantu dalam belajar maupun mengajar. Jadi kesimpulannya itu adalah bagaimana AI ini nggak bisa dihindarkan, termasuk dalam dunia pendidikan, tapi dengan adanya AI ini bisa mengubah fungsi, bukan hanya pengajar, tapi murid juga akan berganti, akan bergeser gitu. Dan ini tujuannya adalah untuk memudahkan semua orang untuk belajar. Jadi sekarang belajar bisa apa aja, belajar juga bisa di mana aja, belajar juga bisa kapan saja, dan belajar sekarang untuk siapa saja. Jadi inilah yang kalau kita lihat big picture-nya ini yang mengubah gitu. Juga bukan hanya mengubah guru, tapi mengubah pendidikan. Bagaimana ini nggak hanya eksklusif untuk orang yang bisa punya privilege atau kemampuan dalam belajar, tapi ini mendorong untuk orang sama-sama semuanya belajar gitu. Jadi mungkin sekian.